Halo semua, untuk video kali ini saya akan membahas mengenai Ubuntu Server Initial Setup atau langkah pertama yang dilakukan setelah selesai melakukan instalasi Ubuntu Server. Beberapa langkah yang paling sering dilakukan setelah instalasi selesai antara lain mengubah default repository ke repo Indonesia, menyesuaikan time zone-nya, biasanya saya pakai defaultnya ke Asia Jakarta, kemudian melakukan update dan upgrade software pertama kali, menambahkan akun baru dengan kemampuan sudo, kemudian juga melakukan blocking root login melalui SSH, mengaktifkan uncomplicated firewall atau UFV agar block all tapi low SSH, serta yang terakhir instalasi NTP Network Time Protocol untuk penyesuaian waktu. Jika dilakukan secara manual, proses ini harus dilakukan satu persatu. Jadi saya akan melakukannya menggunakan script. Scriptnya bisa dilihat di GitHub atau bisa juga diakses menggunakan shortlink bit.ly yang ada pada deskripsi video. Nah, di sini saya akan buka. Ada namanya di Git ini ZZVFI Ubuntu Server Initial Setup. Kalau dia pakai Git ini, kalau dia pakai bitly-nya bit.ly ub min setup ini buat kemudahan akses. Jadi kalau dilihat di sini ada script yang saya clone dari github.com Jason Hicks Ubuntu Server Setup dengan tambahan minor itu untuk penambahan Indonesian Local Repository. Cara mengaktifkannya seperti apa? Jadi kita nanti cukup jalankan git kalau memang belum ada, kemudian kita lakukan git clone. Bisa juga kita lakukan di sini ada menu clone atau download, di sini ada bisa download zip. Jadi kalau tidak mau pakai git, kita bisa juga pakai wget, download file zipnya pakai wget, kemudian nanti tinggal diekstrak. Ini saya akan uji coba menggunakan pakai yang basisnya basis git. Jadi saya tinggal copy seperti ini. Nanti akan saya siapkan buat koneksi ke server. Servernya sendiri saya sudah pernah install. Jadi saya sudah pakai VirtualBox di sini. Kemudian saya aktifkan. Di sini saya bisa pilih masukkan password. Kemudian saya cek IP address-nya karena saya akan akses dia melalui SSH. Di sini ada 192.168.1.162. Jadi saya akan akses melalui SSH. Seperti ini. Sudah. Kalau sudah, saya cukup jalankan perintah yang tadi, git clone. Dia akan melakukan cloning karena ini sifatnya public, jadi tidak memerlukan koneksi apa-apa. Nanti dia akan terbuat satu buah folder Ubuntu Server Initial Setup. Saya bisa pilih cd Ubuntu Server Initial Setup. Saya lihat filenya apa saja, itu ada setup.sh. Saya cukup menjalankan setup.sh. Pertama dia akan minta sudo password. Saya masukkan. Memilih repo apa yang akan saya gunakan, saya pilih reponya UGM, pilih 2. Dia akan mengubah repo existing menjadi reponya ke UGM, kemudian sekaligus melakukan apt-get update dan apt-get upgrade. Soal pemilihan repo bisa disesuaikan dengan repo apa yang paling sering digunakan dan repo apa yang paling cepat diakses dari Ubuntu yang kita gunakan.
nunggu beberapa saat, dia pada saat melakukan generate ulang untuk init FD-nya. Ini biasanya kalau ada update terhadap bootloader atau terhadap kernel, dia akan melakukan permintaan itu. Kemudian yang langkah kedua, dia otomatis membuat standar akun. Masukkan username untuk akun baru. Saya pakai nama VPN, passwordnya juga saya masukkan. Saya ulang passwordnya. Kemudian full name dan lain-lain. Ini boleh diisi, boleh tidak. Apakah informasinya benar? Ini jika saya ingin menggunakan public SSH key untuk user yang baru dibuat, saya bisa masukkan di sini. Langkah ini saya skip dulu karena nanti akan saya bahas pada saat pembahasan mengenai pengamanan SSH. Dia akan minta masukkan time zone, defaultnya Asia Jakarta, saya cukup enter saja. Kemudian dia instalasi NTP. Instalasi NTP ini nunggu beberapa saat. Setelah itu setupnya sudah selesai, log filenya bisa dilihat pada output.log seperti ini. Sudah selesai, jadi kita sudah bisa gunakan servernya untuk keperluan yang lain, misalkan untuk instalasi database atau sebagai web server atau yang lainnya. Sampai bertemu lagi dengan video berikutnya.